Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Terima kasih tadi Mbak Dia sudah menyampaikan materi sangat menarik. Jadi saya akan membawakan materi yang kedua. Nama saya Anggra Alfian, tadi sudah diperkenalkan. Di Selebika kebetulan saya sebagai ketuanya sendiri. Saya akan share presentasi dulu. Apakah sudah kelihatan, moderator? Ya sudah bagus Mas. Oh ya, oke. Jadi tema yang saya bawakan pada sore hari ini adalah ulurkan tangan untuk spesies terancam. Nah, jadi kenapa tema ini saya angkat? Ternyata di balik banyaknya atau tingginya biodiversitas di Indonesia, ternyata kita mengalami masalah karena spesies-spesies yang bahkan endemik, unik, ini keberadaannya sedang terancam. Nah, itu jadi perlu uluran tangan banyak orang, perlu banyak anak-anak muda untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, teman-teman ketahui bahwa ini dari kecil ya, dari sekolah kita dulu, dari SD, bahwa kita selalu diajarkan bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Ya, itu sudah sering sekali kita dengar bahwa sumber daya alam kita banyak, biodiversitas kita tinggi, bahkan unik ya, unik dan endemik. Misalkan yang di wilayah Wallacea ini. Wallacea ini adalah wilayah dengan tingkat endemisitas yang tinggi. Misalkan Komodo, Komodo kan cuma di Pulau Komodo bisa kita temukan, tidak ada di tempat lain. Ya. Jadi bayangkan jika suatu saat Pulau Komodo itu rusak, jadi kita tidak akan lagi ketemu itu yang namanya Komodo. Jadi Komodo itu hanya tinggal cerita untuk anak-anak cucu ke depan. Dan banyak spesies-spesies lain, misalkan Anoa. Anoa hanya kita temukan di Sulawesi atau di beberapa kepulauan sekitar-sekitar Sulawesi. Dan kalau ekosistemnya rusak, ya Anoa tinggal cerita ya. Nah, itu. Jadi keanekaragaman hayati yang tinggi ini tanpa kita sadari mungkin selama ini orang terlalu fokus untuk pengembangan ekonomi, plantation dan lain sebagainya, bahwa ternyata spesies ini sedang terancam. Nah, beberapa hari yang lalu saya buka di IUCN Red List. Jadi IUCN itu untuk sebuah situs untuk melihat bagaimana kategori-kategori sebuah spesies. Misalkan dia terancamkah, punahkah atau bagaimana ya. Dan saya lihat di Indonesia itu yang sudah punah ada 6 spesies di situsnya IUCN. Ada 6 spesies yang sudah punah. 4 spesies itu sudah punah. Dia di alam juga sudah tidak ada, tapi ada 2 spesies yang di alam saja punah, tetapi mungkin di kebun raya itu masih ada atau di pekarangan penduduk masih ada ya. Jadi ada 6 spesies yang sudah punah di situs IUCN. Yang saya heran ini ya, mangga. Mangga Kalimantan ini, Mangifera casturi. Ini termasuk spesies yang punah di alam ya. Extinct in wild ya. The wild. Jadi dia sudah punah di alam. Jadi tujuan kita untuk bergerak tadi yang Mbak Dia sampaikan, tujuan kita untuk mengulurkan tangan adalah jangan sampai beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, jumlah spesies yang punah yang terisi di IUCN ini semakin bertambah. Tentunya itu yang tidak kita inginkan bersama. Kita turun sedikit di kategori IUCN itu, ada 278 spesies di Indonesia itu dalam keadaan kritis. Atau kalau dari kategori IUCN itu critically endangered. Kritis ya, ada 278. Ini satu tahapan lagi untuk punah. Sisa satu tingkatan lagi, kalau ekosistemnya tidak terjaga, mereka akan punah. Ya kan? Ada 278. Contohnya ini, rhinoceros ya, orangutan. Ini caridina. Ini udang-udangan yang ada di Danau Purba di Luwu Timur. Nah, kita turun lagi satu tingkatan, kategori endanger atau genting atau terancam. Ada 476. Tambah banyak lagi ya. 476. Satu tingkat lagi critically endangered dan bisa langsung loncat ke punah kalau memang tidak ada tindakan konservasi yang nyata dari kita semua. Turun lagi ke bawah, ini banyak lagi vulnerable ya. Vulnerable itu rentan. Jadi spesies baik tumbuhan, jamur,
hewan yang rentan itu ada 945 spesies. Jadi kalau kita total, jadi kategori terancam itu vulnerable, endanger, critical endanger, itu ada sekitar 1.600 spesies yang sedang terancam. Dan saya yakin masih banyak spesies yang not evaluate dan lain sebagainya, itu masih banyak yang terancam. Oleh karena itu, kalau kita hanya mengandalkan misalkan kampus-kampus, kita hanya mengandalkan teman-teman di LIPI, kan orang-orang LIPI yang sering mengadakan konservasi dan eksplorasi ke seluruh Indonesia ya. Kalau kita hanya mengandalkan itu saja, saya yakin tidak akan terselamatkan ini spesies-spesies. Karena konservasi Indonesia yang luas ini, yang banyak biodiversitasnya adalah sebuah proyek besar ya. Saya bilang ini adalah sebuah proyek besar. Karena ini sebuah proyek besar, maka ini membutuhkan banyak agen, membutuhkan banyak orang, membutuhkan banyak NGO, membutuhkan banyak organisasi, membutuhkan banyak orang yang peduli. Ya, salah satunya adalah anak muda. Itulah di tema kali ini kenapa anak muda yang diangkat. Anak muda masih aktif, masih kuat ke gunung, masih kuat masuk ke luar hutan, ya, masih banyak waktu ya. Saya rasa masih banyak waktunya untuk meluangkan melek media sosial. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman mungkin yang di sini kan ada yang saya lihat di yang daftar, ada yang dari himpunan-himpunan, ada yang dari mahasiswa pecinta alam. Nah, coba gunakan lembaga-lembaga kalian masing-masing itu untuk bergerak. Misalkan yang dari pecinta alam, kalau selama ini hobinya mendaki, oh mendaki sambil konservasi. Lihat, oh ada spesies-spesies yang endemik tidak, spesies ini terancam tidak, baca di jurnal, lihat di IUCN, kemudian upload di media sosial. Kita harus jaga ini, ya, dan lain sebagainya lah cara yang bisa dilakukan. Nah, kita ke prinsip dasar, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ya. Sebenarnya prinsip dasar konservasi itu ada 3, perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan. Perlindungan itu maksudnya terhadap, kita harus lindungi itu sistem penyangga kehidupannya. Dalam hal ini kita harus sentuh ekosistemnya. Misalkan taman-taman nasional, gunung-gunung, danau-danau, hutan-hutan itu harus jelas terjaga, karena kapan itu tidak terjaga sudah jelas bahwa sama kayak misalkan ibaratnya begini, rumah kalian yang dirusak ya tentunya kita tidak nyaman tinggal di situ. Pelestarian, nah, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Sebenarnya tidak masalah sumber daya alam itu dipergunakan, sebenarnya tidak masalah dimanfaatkan. Memang seperti itulah adanya ya untuk kita manfaatkan misalkan. Tapi seharusnya itu dikelola secara lestari dan sustainable ya, supaya alamnya tidak rusak. Dan yang terakhir pemeliharaan, itu kita harus pelihara keanekaragaman jenis flora dan fauna. Itu tadi, jangan sampai spesies-spesies itu punah di alamnya. Nah, konservasi yang selama ini teman-teman sering dengarkan ada konservasi ex situ, konservasi in situ. Nah, ini kan yang sudah dijalankan oleh pemerintah, oleh balai-balai penelitian, ya. Misalkan membuat kebun binatang, membuat kebun raya, membuat kebun koleksi, itu adalah salah satu cara juga untuk melindungi spesies-spesies ini. Atau misalkan in situ dengan membuat taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, taman laut, dan lain sebagainya ya. Itu salah satu cara. Nah, tentunya banyak dari kita yang tidak bisa masuk di wilayah ini. Mungkin kita bukan pegawai pemerintah misalkan, atau kita bukan bagian dari balai penelitian. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan salah satunya itu adalah penelitian dan eksplorasi. Ini tim Selebika sedang di Lorelindo National Park ya, di Taman Nasional Lorelindo Sulawesi Tengah. Ini kemarin kita lagi konservasi Magnolia sulawesiana. Nah, ini untuk orang-orang yang mungkin bidangnya biologi, kehutanan, mungkin akan sangat gampang ya untuk melakukan kegiatan seperti ini. Jadi coba arahkan skripsinya misalkan ke arah konservasi, arahkan tesisnya ke arah konservasi. Apalagi kalau minatnya tinggi yang seperti Kak Dea sampaikan tadi ya. Jadi bisa dilakukan. Nah, eksplorasi. Oh, sambil jalan mendaki gunung, sambil lihat-lihat. Oh, tumbuhan ini kayaknya menarik. Oh, jamur ini kayaknya menarik. Difoto, disimpan dokumentasinya. Yang dirusak, oh ada hewan tiba-tiba lewat di foto. Jadi sambil melakukan kegiatan yang teman-teman suka, itu bisa eksplorasi. Atau ke suatu desa misalkan, atau ke suatu tempat,
tempat wisata, ada tumbuhan yang tiba-tiba menarik, silakan difoto dan dikoleksi. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, cara lain, jadi kan tidak semua, saya yakin tidak semua orang itu bergerak di bidang hayati atau di bidang konservasi. Bisa dilakukan, contohnya ini yang dilakukan oleh KSP itu melalui empowering people. Jadi orangnya yang disentuh. Kayak Mbak Dea yang lakukan di Sulut Semangat adalah menyentuh orangnya, menyentuh generasi-generasi yang masih muda, anak-anak itu, anak-anak sekolah, untuk peduli sama lingkungan. Nah, itu bisa dilakukan juga. Itu adalah salah satu tindakan konservasi yang saya anggap sangat powerful ya, karena menyadarkan orang. Ini contohnya mereka membuat buku ajar, ya, saya sahabat komodo, dan mereka ajarkan di sekolah untuk dilatih. Jadi kalau yang mau ini ada fundnya sendiri, CEPF namanya, fundingnya kalau teman-teman mau mencari grant ya, Conservation by Empowering People Foundation ya. Jadi ini salah satu penerimanya kayak teman-teman KSP. Nah, saya yakin teman-teman punya banyak media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga digunakan. Ini kami dari teman-teman Selibika. Jadi di Instagram itu kita secara berkala kita posting spesies-spesies yang terancam. Ini contohnya Glossogobius mahalonensis. Jadi ini statusnya kan sedang endanger atau terancam. Jadi kita upload di Instagram supaya banyak orang yang baca. Harapannya ya semakin banyak orang yang baca, semakin banyak orang yang peduli. Nah, sekarang kenapa sih harus bergerak? Kenapa harus mengulurkan tangan gitu? Nah, saya ambil ini berdasarkan contoh beberapa kasus ya. Nah, sekarang ini adalah Nepenthes pitopangi. Jadi ini adalah Nepenthes yang endemik. Endemik artinya kalau endemik itu artinya hanya di wilayah itu dan kita tidak temukan di tempat lain. Endemik. Nah, kalau data di IUCN, spesies ini adalah vulnerable atau masih rentan. Jadi kategorinya masih aman lah. Tapi dia rentan ya. Nah, akan tetapi ketika saya ke Taman Nasional Lorelindu, ketemu dengan beberapa peneliti di sana, diskusi, mereka sudah hampir tidak pernah lagi menemukan spesies ini. Mereka sudah hampir tidak pernah menemukan spesies ini. Bahwa bahkan ada yang bilang jangan-jangan spesies ini punah. Jangan-jangan spesies ini punah. Nah, itu yang ditakutkan kalau tidak ada data-data terbaru. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak mengumpulkan data-data. Meskipun statusnya vulnerable, ternyata di lapangan tidak seperti itu. Ya. Nah, itu jadi seandainya ada data terbaru, bisa jadi spesies ini punah. Nepenthes pitopangi ini. Kalau berdasarkan diskusi saya dengan teman-teman ya, mungkin jurnalnya belum keluar, tapi kemungkinan statusnya akan meningkat, entah critically endangered atau bahkan bisa punah ya, Nepenthes ini. Nah, kenapa harus bergerak selanjutnya? Nah, di balik eksotisme spesies-spesies endemik ini, ternyata juga memberikan manfaat yang besar. Saya yakin ada pasti manfaat yang bisa kita dapatkan dari konservasi ini. Contohnya ini Etilingera. Ini salah satu proyek yang kami kerjakan kemarin, sekitar bulan 1. Kita dapatkan ini di Gunung Nokilalaki di Sulawesi Tengah. Ternyata spesies ini setelah kami ekstraksi kandungan essential oilnya, kandungan kimianya ternyata memiliki beberapa potensi. Ada sebagai anti cancer, bisa digunakan sebagai antimikroba, antibakteri. Bahkan ini kalau antivirus belum tahu ya untuk menghadapi COVID misalkan ya. Nah, itu kita belum tahu karena kita belum lihat ada senyawa yang bisa lari ke situ. Nah, itu jadi kalau kita bisa jaga ini, kita bisa eksplor ini ke depan, saya yakin bahwa kita akan dapatkan suatu manfaat lain di balik spesies-spesies ini di alam. Nah, ini juga ada kasus yang menarik ya. Jadi kenapa kita harus bergerak? Ancaman yang semakin banyak. Jadi karena bertambahnya penduduk, tidak mau lahan dirubah jadi perumahan. Semakin banyak penduduk, semakin banyak butuh pangan, lahan dirubah menjadi perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak ancaman. Jadi semakin banyak ancaman. Oleh karena itu kalau tidak banyak orang yang bergerak, maka kepunahan itu akan semakin cepat ya. Kalau tidak banyak orang yang bergerak. Nah, contohnya di kasus ini, di kompleks Danau Malili. Jadi kompleks Danau Malili ini contohnya Danau Towuti, Danau Matano, Mahalona ini adalah danau purba dan salah satu danau purba tertua di Indonesia. Ya. Banyak ahli-ahli geologi yang mau belajar tentang bagaimana proses pembentukan bumi beberapa ratus tahun yang lalu, banyak yang meneliti di sini. Dan spesiesnya endemik. Teman-teman bisa lihat udang-udang dua ini.
udang dua sama kepiting ini sangat endemik dan sangat cantik. Ini dijadikan udang hias. Nah, masalahnya apa? Di danau ini terdapat spesies invasif ikan lohan. Dan itu banyak. Ketika saya menyelam di Danau Matanonya itu saya lihat banyak sekali ikan-ikan lohan. Nah itu hanya karena ketidaktahuan penduduk seperti materi sebelumnya ya, 1 hari sebelum ini, penduduk kasihan pelihara ikan lohan, tidak kuat lagi memelihara, langsung dilepas saja ke danau itu. Dia padahal tidak tahu bahwa spesies ini adalah spesies invasif. Kalau dia yang berkembang di suatu wilayah itu, maka akan mengganggu si spesies-spesies endemik ini. Jadi kondisinya udang dua ini adalah critically endangered. Satu tingkat lagi punah. Tapi kalau kepiting ini masih endanger ya, tapi sama karena ekosistemnya sama, sangat terancam. Apalagi di sekitar danau ini adalah tambang. Ini dipenuhi tambang sekitar danau. Sudah dibangun juga pembangkit-pembangkit listrik. Jadi sangat banyak ancaman. Jadi kalau tidak banyak orang yang bergerak, saya yakin kepunahan itu semakin dekat. Ya. Nah, selanjutnya kenapa harus bergerak? Database. Ini contohnya Inabif ya, yang dilakukan oleh LIPI. Jadi untuk mengumpulkan data-data biodiversitas di Indonesia itu, kita tidak bisa mengandalkan teman-teman di LIPI saja. Kita mungkin bisa berkontribusi dengan di LIPI. Kayak kemarin saya ikuti webinarnya National Geographic yang tentang kupu-kupu, bahkan fotografer-fotografer amatir itu misalkan yang memfoto kupu-kupu itu bisa dijadikan data. Jadi di foto kupu-kupu yang penting kelihatan misalkan bagian depannya kelihatan, itu bisa dikirim dan itu bisa dijadikan data. Oh, lokasinya di mana ditemukan. Nah, itu bisa menjadi bagian database. Kita memberikan kontribusi database kepada Indonesia ya. Ini loh database biodiversitasnya Indonesia. Kenapa harus bergerak? Ya saatnya ulurkan tangan ya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena banyak di sini juga anak-anak muda yang ikut. Kita masih muda, masih kuat, ya sudah saatnya. Apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, sudah saatnya kita lakukan konservasi. Terima kasih, itu dari saya. Terakhir, konservasi biodiversitas Indonesia itu adalah proyek besar. Adalah proyek besar, cita-cita yang besar, semua spesies bisa terjaga. Setidaknya kita menjadi bagian dari proyek tersebut, meski langkah kecil sekalipun. Setidaknya kita menjadi bagian kecil dari proyek itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.